Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari kembali pada sesi ini kita melihat beberapa informasi terbaru mengenai Israel dan juga Hamas. Dan beberapa jam yang lalu Bapak Ibu semua, ini salah satu variabel yang sedang ramai sekali diperbincangkan di ruang publik adalah terkait dengan ini ya. Di sini dikatakan bahwa viral ya, anggota parlemen Turki ini menghembuskan nafas terakhirnya usai mengutuki Israel. Nah ini kemudian Bapak Ibu semua ramai sekali ya. Tadi saya lihat juga ada beberapa opini ataupun reaksi terhadap itu. Di sini jelaskan bahwa anggota parlemen Turki jatuh dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya usai menyampaikan pidato di parlemen yang pada kesempatan itu dia juga mengkritik kebijakan Erdogan terhadap Israel. Nah, ini gambar-gambarnya Bapak Ibu semua yang sedang ramai ya, seperti yang Bapak Ibu teman-teman semua bisa lihat di layar ya. Di sini gambarnya jelas ya teman-teman semua. Lalu kemudian juga dijelaskan ya dalam uraian yang lain ya Bapak Ibu semua, ini memang memunculkan beragam reaksi. Lalu kemudian variabel yang kedua ya, yang akan kita bahas adalah terkait dengan ini ya. Potret ya, Israel menambah pasukan serang Gaza ya meski 400 telah menghembuskan nafasnya. Nah, Bapak Ibu semua, memang kalau kita lihat ya situasi yang sedang berlangsung di sana terkait dengan komitmen ataupun tekad Israel seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa mereka akan terus melancarkan serangan pembalasan kepada pihak Hamas sebagai respon, sebagai balasan ataupun sebagai konsekuensi serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober lebih dari 2 bulan yang lalu itu. Jadi ini tampak ya teman-teman semua, pasukan dari pihak Israel ya, di sini ada penambahan pasukan katanya ya. Dikatakan bahwa tentara Israel berkumpul ya di sisi Israel dekat perbatasan dengan Gaza, Israel Selatan, Selasa waktu setempat ya. Israel terus memperbanyak pasukan militer yang ditempatkan di jalur Gaza. Lalu kemudian teman-teman dan kawan-kawan semua, beberapa jam yang lalu ini juga sedang ramai sekali ya. Katanya pihak dari Hamas itu membuka peluang ataupun bersedia merundingkan berdamai dengan Israel ya. Saya tidak tahu apakah hal ini memang sudah direspon ataupun ditanggapi oleh pihak Israel. Namun yang dilakukan Israel beberapa jam yang lalu ini Bapak Ibu semua, mereka justru semakin intensif ya melakukan serangan ataupun ya menambahkan jumlah pasukannya di jalur Gaza. Dan sepertinya tidak ada perubahan ya kawan-kawan ya, dalam pengertian apa yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu sekitar beberapa minggu yang lalu, dan itu sering sekali disampaikannya ya, bahwa mereka akan membalas Hamas dengan kekuatan penuh. Bahkan sikap yang sangat menggelegar ya yang disampaikan oleh Netanyahu beberapa waktu yang lalu adalah ketika pada masa gencatan senjata berlangsung, secara terang benderang Netanyahu menyampaikan bahwa mereka Israel ya bersama dengan para tentaranya tentunya akan kembali ke Gaza ya, dan mereka akan kembali melanjutkan apa yang sudah mereka mulai, yaitu melenyapkan Hamas dari muka bumi. Karena demikian pula Hamas memang menginginkan mereka juga untuk dilenyapkan ya. Karena itu Israel ya, saya pikir kawan-kawannya dalam penjelasan Netanyahu, mereka lebih menginginkan daripada mereka yang dilenyapkan, sebaiknya Hamas lah yang kemudian mau mereka lenyapkan. Nah itu yang kemudian saya lihat beberapa kali Netanyahu menyampaikan hal yang sepertinya demikian kawan-kawan dan Bapak Ibu semua ya. Tapi begini, sebenarnya tadi saya sempat searching ya ataupun mencari terkait dengan tingkat ataupun jumlah korban yang di sana, dan memang jumlahnya sudah sangat banyak Bapak Ibu ya. Itu sudah mencapai ya hampir 20.000 katanya ya. Itu sudah mencapai hampir 20.000. Bahkan juga di sini jelaskan terkait dengannya, AS mengklaim bahwa nasib pemimpin Hamas Yahya Sinwar ini tinggal menghitung hari ya. Ini dia Bapak Ibu ya teman-teman semua. Jadi memang ini beragam reaksi ya, beragam responnya. Ada yang mengutuki Israel, tetapi juga ada yang kemudian memuji ataupun bahkan membela ya, seperti yang dilakukan oleh pihak AS. Memang ini salah satu yang paling berada di garda terdepan ya untuk memberikan dukungan ataupun support kepada Israel. Bahkan beberapa hari yang lalu kawan-kawan kita sudah lihat bersama ya, pihak dari Israel juga ya melalui presidennya pihak dari AS ya, presidennya Joe Biden juga sudah menyetujui pembeliannya perlengkapan penyerangan terhadap Hamas ya di jalur Gaza oleh Israel ya. Bahkan ada tank yang kemudian disetujui untuk dibeli dan segala macamnya ya. Nah teman-teman, kita kembali kepada variabel yang pertama tadi ya. Apakah kemudian ini ada kaitannya dengan beberapa opini ataupun reaksi masyarakat bahwa itulah ya seperti yang dikatakan bahwa siapa yang mengutuki Israel akan dikutuki. Lalu kemudian apakah ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi kepada anggota parlemen Turki ini? Saya kurang tahu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai ayat itu ya memang itu jelas ada dalam Bible ya. Ayat itu jelas ada dan itu adalah firman Tuhan, dan itu yang diyakini oleh
umum ya masyarakat yang beragama Kristen. Tetapi sebenarnya begini teman-teman ya, kalau kita perhatikan ya beberapa penjelasan memang ini beragam ya. Ada yang kemudian melihat bahwa Israel ataupun keturunan Abraham yang dimaksudkan oleh Bible sebagaimana juga dijelaskan oleh Paulus dalam beberapa kitab-kitab perjanjian baru, bahwa keturunan Abraham yang dimaksudkan itu bukan lagi keturunan yang bersifat biologis ya, tetapi terkait dengan keturunan secara rohani ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tapi memang ini terkadang tafsiran internal kita ya sebagai orang Kristen. Namun begini teman-teman semua, yang paling penting sebenarnya kalau saya secara pribadi tetap ya berorientasi dan mengharapkan agar situasi ini benar-benar kembali kondusif. Bagaimana caranya? Ya memang saya pun juga kurang tahu bagaimana caranya kawan-kawannya, karena ini situasinya kan sangat dilematis ya. Di satu sisi Hamas beserta dengan komplotannya menginginkan agar Israel bisa mereka bumi hanguskan. Ya dengan situasi yang seperti itu tentu Israel tidak mungkin berdiam diri menunggu untuk dibumi hanguskan. Pastinya mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif ataupun bahkan ya melakukan serangan balik kawan-kawannya. Jadi itulah yang kemudian membuatnya menjadi tidak sederhana ya. Dan ini juga sekaligus membuat saya cukup heran ya melihat orang-orang yang bersemangat mengutuk Israel dan kemudian menyampaikan prihatin terhadap kemanusiaan di Gaza, tetapi ya juga semangat mereka Bapak Ibu ya menginginkan agar Israel dilenyapkan, di bumi hanguskan. Jadi keprihatinan terhadap kemanusiaan yang dibicarakan oleh orang-orang itu memang sesuatu yang kemudian mengherankan bagi saya. Bahkan Menteri Luar Negerinya kita Retno Marsudi beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan kecaman terhadap Israel dan juga keprihatinan terhadap warga di Gaza Bapak Ibu. Bagi saya secara pribadi menyampaikan keprihatinan kemanusiaan di Gaza itu sesuatu yang sangat lumrah ya sebagai sesama manusia. Tentu kita sudah sepatutnya ya menyampaikan keprihatinan bila ada ya korban-korban seperti yang dalam banyak penjelasan di sana. Tapi begini kawan-kawan, yang secara pribadi saya heran adalah ketika Menteri Luar Negerinya kita bersemangat sekali mengutuki, mengecam Israel ya karena keprihatinan terhadap kemanusiaan di Gaza, tapi tidak ada satu kata pun yang kemudian saya temukan beliau ya, ini yang saya temukan ya, apakah ada di luar dari apa yang tidak saya temukan, saya kurang tahu. Silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar yang tersedia ya. Tapi dalam penjelasan itu Menteri Luar Negerinya kita Retno Marsudi tidak ada saya lihat beliau ya, saya temukan beliau bicara terkait dengan mengecam Hamas, karena banyak juga warga Israel yang menjadi korban pada tanggal 7 itu, sebagaimana ya prihatin katanya terhadap warga di Gaza banyak yang menjadi korban dalam serangan-serangan yang dilakukan secara intensif oleh pihak Israel. Tidak ada kawan-kawannya. Jadi orang-orang yang hari ini bersemangat menyampaikan gagasan keprihatinan kemanusiaan itu semata-mata semuanya adalah mengecam Israel, ya. Lalu kemudian oleh beberapa kelompok, beberapa pihak juga begitu excited ya, begitu giatnya ya mengutuki Israel dan segala macam. Jadi memang itu kawan-kawan ya, situasinya ini tidak sederhana sekali. Jadi bagaimana caranya agar situasi di sana benar-benar kembali kondusif memang tidak mudah ya. Karena situasinya tadi ini ya, satu sisi Israel juga harus membela diri seperti yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Beliau mengemukakan bahwa tidak bisa dipungkiri karena serangan ini adalah dimulai oleh pihak Hamas, tentu Israel punya hak untuk membela diri. Tapi beliau juga tetap menyerukan agar masing-masing memberikan perhatian ya terhadap warga yang ada di daerah masing-masing. Nah itu dia kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, saya berikan respon ataupun tanggapannya di kolom komentar yang tersedia, dan mari terus suarakan semoga di sana segera kembali membaik ataupun kembali kondusif situasinya, karena itu yang paling penting ya Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian. Sekian, silakan kawan-kawannya berikan juga informasi ataupun kabar-kabar terbaru terkait dengan situasi yang ada di sana ya. Mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran apa adanya, bukan ada apanya. Terima kasih kembali, Tuhan Yesus memberkati.